Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri, NIM B02219024. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai refleksi ekonomi mikro di toko Ivara Shop, Jalan Raya Melirang Kulon, Bungah, Gresik. Langsung saja, pada kali ini saya akan membicarakan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang artinya aturan masyarakat. Jadi, ilmu ekonomi menurut Bapak Ilmu Ekonomi yaitu Smith mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis, mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pada kesimpulan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu pengetahuan, mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Toko Ivara Shop berdiri pada bulan November tahun 2020. Toko ini berada di Jalan Raya Desa Melirang Kulon, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Toko ini merupakan toko yang dimiliki oleh pasangan suami istri yaitu Ibu Iva dan Bapak Irwan. Di toko ini penjual berusaha menyediakan kebutuhan masyarakat, khususnya ialah kebutuhan sehari-hari seperti berbagai jenis buah yaitu buah pir, anggur, apel, jenis jeruk, nanas, buah naga, semangka, melon, dan beberapa buah lainnya. Kemudian di toko tersebut juga menjual pentol atau olahan daging sapi maupun ayam dan beberapa olahan daging lainnya. Di sana juga menjual bumbu dapur seperti bawang putih, tomat, cabai, bawang merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional berbeda, baik dari aspek aturan, teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Tujuan dari ekonomi Islam tidak hanya urusan dunia saja, tetapi juga urusan akhirat. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah riba, karena tujuan dari ekonomi Islam tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga, sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat, baik skala besar maupun skala kecil. Semua tindakan dalam ekonomi Islam telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi, karena Nabi Muhammad ialah entrepreneur sejati dan patut dijadikan contoh oleh umat Islam lainnya. Sedangkan ekonomi konvensional merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis global. Dari segi tujuan, ekonomi konvensional memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya yaitu keduniawian, karena ingin mencapai kesejahteraan diri sendiri. Pada ekonomi konvensional, kepemilikan hanya untuk pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya saja. Dalam refleksinya, kegiatan penjualan kebutuhan sehari-hari, toko Ivara Shop tidak mengambil keuntungan yang banyak. Bahkan menurut sejumlah customer, barang-barang yang dijual di Ivara Shop terbilang murah daripada toko-toko lain. Hal ini dijelaskan oleh pemiliknya sendiri bahwa toko tersebut mengambil barang-barang atau dengan kata lain kulaan di petani pengepul atau dari tangan pertama yang menjadikan harga di toko tersebut relatif murah. Kemudian untuk pentol atau sempul yang dijual di toko tersebut juga diproduksi sendiri dan toko tersebut juga memiliki banyak reseller. Untuk menarik reseller, toko tersebut menawarkan gerobak jualan untuk reseller yang bergabung dengan syarat reseller yang dikasih gerobak hanya 1 reseller per desa, dan pentol yang dijual itu harus dibeli dari toko Ivara Shop.
Cara tersebut terbilang mudah karena pihak pemilik toko ingin memberdayakan masyarakat lain melalui usahanya. Karena setiap rezeki yang didapatkan ada hak orang lain di dalamnya. Selanjutnya ialah prinsip umum ekonomi Islam. Apa saja sih prinsip umum ekonomi Islam? Yang pertama yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua yaitu kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya, direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Kemudian yang keempat, melarang segala bentuk riba. Yang kelima, menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang terakhir yaitu kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayar zakatnya. Dalam refleksinya, di toko Ifara Shop, selain memasarkan via offline, toko tersebut juga menerapkan sistem pemasaran online. Menurut pemilik toko tersebut, pengenalan produk atau promosi produk melalui online yang mereka terapkan sangat ampuh dalam memikat konsumen, khususnya dari luar desa. Biasanya pihak toko tersebut promosi menggunakan media sosial seperti Facebook. Dan untuk menarik hati konsumen dan membuat publik penasaran terhadap toko tersebut, biasanya toko tersebut mengadakan giveaway. Giveaway ini juga bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur atas apa yang telah diperoleh dari toko tersebut. Karena sejatinya semua yang mereka miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan toko tersebut sekarang terkenal dan banyak peminatnya. Pastinya hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para karyawan yang sangat totalitas dalam bekerja. Di toko Ifara Shop terdapat 5 orang karyawan yang domisilinya masih bertempat tinggal di sekitar toko tersebut. Selanjutnya ialah teori permintaan dan teori penawaran. Apa sih teori permintaan dan teori penawaran itu? Teori permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antar penjual yang menjual barang dan jasa, dan pembeli yang menginginkan barang atau jasa tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Dalam pengaplikasiannya di toko Ifara Shop, teori permintaan dan penawaran menjadi salah satu yang terdapat di toko tersebut. Jika buah-buahan atau pentol banyak diminati atau dengan kata lain penawarannya tinggi, maka pihak toko akan menaikkan sedikit harga barang tersebut. Atau saat barang tersebut sangat sulit diperoleh atau bahan bakunya sangat sulit diperoleh, maka harganya pun akan lebih tinggi. Tapi jika barang tersebut tidak laku terjual, apalagi toko tersebut menjual buah-buahan yang bisa saja membusuk setelah beberapa hari, maka pihak toko akan menurunkan harga tersebut atau mengobralnya. Selanjutnya ialah elastisitas. Elastisitas merupakan sesuatu yang mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan terjadi karena harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Dan jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Dalam hal elastisitas, produk yang ditawarkan di toko Ifara Shop memiliki elastisitas permintaan. Karena barang-barang tersebut dapat dikatakan bukan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi masyarakat desa yang notabene suka berkebun sendiri untuk membuat cadangan kebutuhan makanannya.
Dan mereka juga mempunyai persepsi bahwa tidak makan buah tidak apa-apa, yang penting makan nasi. Tetapi untuk barang-barang tertentu seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, barang tersebut tidak memiliki elastisitas permintaan. Karena mau tidak mau, masyarakat akan tetap menggunakannya walaupun harganya sedang tinggi atau melambung. Selanjutnya ialah teori perilaku konsumen. Menurut Engel, Blackwell, dan Minyard, perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan menurut Schiffman dan Canuck, perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji tentang bagaimana individu membuat sebuah keputusan membelanjakan sumber daya yang dimiliki, seperti waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Terdapat beberapa tipe perilaku konsumen. Dalam hal ini, menurut wawancara saya terhadap pihak toko, perilaku konsumen yang sangat sering ditemui adalah mereka ingin mendapatkan barang yang berkualitas tetapi dengan harga yang murah. Padahal, jika kita ingin membeli barang yang berkualitas, maka kita harus membayar lebih untuk hal itu. Dan dengan perilaku konsumen tersebut, toko Ivara Shop berusaha untuk memberi barang yang berkualitas, tentunya dengan harga yang lebih murah, dan hal tersebut sudah terwujud. Kemudian, produsen juga biasanya membuat pertanyaan-pertanyaan di media sosial mengenai barang apa yang ingin dijual di toko Ivara Shop tersebut. Dalam artian, toko tersebut hendak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian dalam upaya pemasaran. Selanjutnya ialah dokumentasi dari hasil wawancara saya di toko Ivara. Ini adalah toko Ivara yang sangat diminati oleh warga sekitar, tidak hanya warga sekitar sana saja, tapi juga ada yang dari luar desa, bahkan luar kecamatan. Kemudian ini adalah pemilik tokonya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.